perkara yang paling disenangi oleh penduduk surga itu adalah hilangnya kesedihan, Pak. Doa yang diucapkan oleh para penghuni surga ketika mereka menikmati bahagia dan sukacita maksimal dalam kehidupan mereka ketika tidak ada lagi kesedihan. Karena memang kesedihan itu merupakan satu mata uang yang pasti kita jumpai pada kehidupan. Bapak kalau tambah beriman, ujiannya banyak dan terkadang kita sedih. Sedih itu bukan aib. Kapan sedih itu aib? Ketika kesedihan itu mendominasi kita dan menghilangkan kesyukuran kita dan menghilangkan semangat kita di dalam taat dan ridho kepada takdir Allah. Itu baru aib. Tapi sesungguhnya orang beriman sedih ketika terkadang mendapati ujian. Berikut ini adalah suara kajian Ustadz Umar Mita Syamila. Terima kasih. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Terutama kenikmatan yang sangat kita syukuri itu kenikmatan duduk di taman ilmu. Belum tentu setiap muslim diberikan kenikmatan untuk duduk di teras ilmu ataupun di taman ilmu. Banyak muslim, tapi belum tentu mereka memiliki semangat mengayunkan langkah kakinya untuk duduk di antara taman-taman ilmu. Kita tentunya bersyukur Allah menyempurnakan nikmat rezeki kepada kita. Allah menyempurnakan nikmat sandang, Allah menyempurnakan nikmat pangan dan papan. Dan kita sangat bersyukur Allah memberikan kenikmatan ilmu kepada kita. Sehingga kita memiliki kenikmatan di dalam membuka kitab. Punya kenikmatan di dalam duduk di taman ilmu. Karena ilmu kita butuhkan untuk menjawab segala ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan. Antum bisa membayangkan kalau kita semesteran, entah SMA, SMP atau kuliah, lalu kita malamnya tidak belajar, pasti ketika kita di meja ujian kita keringat dingin, karena pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar ujian tidak mampu kita jawab, hanya karena tadi malam kita tidak belajar. Kalaulah kita ujian saja pada waktu SMA, kuliah, ternyata kalau kita malamnya tidak belajar, kita keringat dingin untuk menjawab setiap persoalan dan setiap pertanyaan di lembar ujian itu, apalagi kehidupan kalau kita tidak belajar. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ujian pada kehidupan kita kalau kita tidak pernah belajar? Itulah yang menjadikan kita sekarang paham kenapa angka frustasi, angka depresi semakin tinggi. Angka frustasi dan angka depresi semakin tinggi disebabkan karena banyak di antara kita tidak pernah belajar. Kita tidak mengambil referensi untuk menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Dan kita tidak pernah mengambil referensi untuk menyelesaikan setiap ujian yang kita hadapi. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kita ngaji bukan karena kita sok pintar. Kita ngaji bukan karena kita untuk mendebat. Level kita bukan mendebat. Kita ngaji bukan level kita untuk menyalahkan orang. Level kita bukan untuk menyalahkan orang. Tapi kita ngaji levelnya adalah supaya kita punya jawaban atas setiap persoalan dan ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan. Cukuplah keringat dingin yang dulu kita pernah rasakan gara-gara tidak bisa menjawab soal, itu menjadi semangat kita bahwasanya kehidupan kita harus diisi dengan ilmu. Siapapun yang mereka senantiasa mengisi hidupnya dengan ilmu, maka dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau bangun di tengah malam, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia punya harta, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia punya istri, dia tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika dia masuk kamar mandi pun, dia tahu apa yang harus dilakukan kalau kita memiliki ilmu yang menjadi sebuah edukasi dan referensi pada kehidupan kita. Makanya pantas orang kalau berilmu, semua binatang merasakan manfaatnya. Sampai binatang yang disembelih pada waktu Idul Adha pun merasakan kalau setiap panitia mereka membekali diri mereka dengan ilmu. Makanya sampai binatang-binatang di lautan memintakan ampunan kepada mereka yang duduk di taman ilmu karena mereka tahu sesungguhnya manfaatnya orang yang mencari ilmu sampai kepada mereka sehingga bisa membawa kebaikan pada kehidupan umat hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu. Dan semoga kita tidak bosan dengan perjalanan kita untuk mencari ilmu. Karena sesungguhnya kita telah diwariskan oleh semangatnya para ulama salaf dulu.
bagaimana semangatnya mereka ketika mencari ilmu. Saya pernah membaca lembar kehidupan keluarganya Ibnu Taimiyah. Beliau punya seorang kakek, saking cintanya sama ilmu, Pak. Kalau beliau masuk kamar mandi, anaknya dipanggil. Terus dibukakan satu kitab, lalu ngomong, baca dari halaman ini sampai halaman ini. Lalu beliau masuk kamar mandi. Lalu anaknya membacakan apa yang tadi diperintahkan oleh sang kakek dari Ibnu Taimiyah. Kenapa beliau semacam itu? Karena beliau tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu walaupun di kamar mandi. Kan beda dengan kita, Pak. Kalau kita di kamar mandi, ngambil korek api, ya. Lalu ada yang ngerokok, katanya dapat ilhamnya di kamar mandi. Nah, semoga Allah memberikan rahmat untuk kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bukan menjadikan kita mendebat orang, ilmu yang bukan menjadikan kita sok memahami tentang segala sesuatu lalu kita gampang untuk menyesatkan setiap manusia. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan kami berlindung dari segala ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kami berlindung kalau ilmu yang kami pelajari, sunnah yang kami kaji, tauhid yang kami dalami, menjadikan kami hanya menambah musuh di antara orang yang beriman. Semoga kita dihindarkan dari kondisi yang menyedihkan semacam itu. Amin insyaallah. Kita akan membuka dan membedah pada kesempatan hari ini, melanjutkan kajian kita surat Fatir ayat yang ke-34. Doanya adalah Rabbana laghafurun syakur. Mari kita lafadzkan 3 kali. Semoga kita paham doanya, lalu kita pelajari maknanya. Rabbana laghafurun syakur. Rabbana laghafurun syakur. Sekali lagi, Rabbana laghafurun syakur. Ini merupakan sebuah doa yang termaktub di dalam surat Fatir ayat yang ke-34. Dan sebenarnya doa yang baru saja kita baca merupakan closing dari doa yang agak panjang yang diucapkan oleh penduduk surga ketika penduduk surga merasakan kenikmatan, kebahagiaan secara maksimal ketika di dalam surga itu tidak lagi ada kesedihan. Makanya di awal surat Fatir 34 Allah mengabadikan bagaimana sukacita, kebahagiaan yang dirasakan penduduk surga ketika mereka berada di surga. Bukan bersyukur mendapatkan rumah, bukan bersyukur ketika mereka bertemu dengan bidadari, bukan bersyukur ketika khamr yang dulu diharamkan sekarang menjadi halal ketika di surga, bukan itu. Tapi mereka berteriak, bersukacita ketika mereka mengatakan di dalam doa yang Allah abadikan. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua kesedihan-kesedihan yang ada pada hati kami. Rabbana laghafurun syakur. Inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami adalah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Kita kemarin sudah membahas tentang pembahasan doa dari para penghuni surga. Kalau tidak salah 3 pekan yang lalu sebelum saya berangkat dalam safar. Sekarang kita mulai membahas tentang laghafurun syakur. Maka sesungguhnya ketika kita memahami doa ini merupakan doa yang diucapkan oleh para penghuni surga ketika mereka menikmati bahagia dan sukacita maksimal dalam kehidupan mereka ketika tidak ada lagi kesedihan. Karena memang kesedihan itu merupakan satu mata uang yang pasti kita jumpai pada kehidupan. Bapak kalau tambah beriman, ujiannya banyak dan terkadang kita sedih. Sedih itu bukan aib. Kapan sedih itu aib? Ketika kesedihan itu mendominasi kita dan menghilangkan kesyukuran kita dan menghilangkan semangat kita di dalam taat dan ridho kepada takdir Allah. Itu baru aib. Tapi sesungguhnya orang beriman sedih, ketika terkadang mendapati ujian. Perkara yang paling disenangi oleh penduduk surga itu adalah hilangnya kesedihan, Pak. Berarti ujian kita dalam hidup itu yang menjumpai kesedihan. Ustadz, kenapa teriakan penduduk surga
ketika mereka bersuka cita dan berbahagia, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Kenapa kok itu? Kenapa mereka tidak berteriak, ya Allah, akhirnya bidadari datang. Kenapa tidak mengatakan, ya Allah, ternyata mobil Mercedes tidak ada apa-apanya dengan apa yang aku peroleh hari ini. Kenapa kok yang disebutkan bukan bidadari, bukan rumah, bukan istana, bukan makanan. Tapi justru yang disebutkan itu sesuatu yang sifatnya itu maknawi, Pak. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang sedihnya kami itu tidak tersisa sama sekali. Saya tidak bisa membayangkan perasaan yang sedang dirasakan penduduk surga ketika mengucapkan ini. Para ulama lalu mengatakan, kenapa ucapannya penduduk surga alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan? Kenapa kok itu? Bukan bidadarinya yang disebut. Kenapa bukan tempat yang indah yang disebut? Karena keindahan tempat, keindahan bidadari, kelezatan makanan itu tidak sebanding dengan kenikmatan ketika hati kita sudah tidak lagi sedih. Itu kenikmatannya. Makanya yang disebutkan itu yang puncak, bukan yang bawah. Contoh, Pak Haiban misalkan, beliau ini mendapatkan hadiah mobil harganya 500 juta. Di samping mobil, beliau juga mendapatkan hadiah misalkan handphone yang include di dalam mobil harganya 5 juta. Plus mendapatkan sepatu yang harganya 1 juta. Ada 3 hadiahnya. Mobil 500 juta, yang kedua handphone 5 juta, yang ketiga sepatu harga 1 juta. Pulang beliau ketemu sama istrinya, Umu Nino. Kira-kira Pak Haiban cerita tentang sepatunya, atau cerita tentang handphonenya, atau cerita tentang mobilnya? Mobil. Gak usah ditanya, Pak Haiban pasti sudah bisa kita tebak. Pasti dia akan jawab, Bu, apa? Dapat mobil. Tidak mungkin dia akan mengatakan, Bu, aku dapat apa? Sepatu 1 juta, handphone 5 juta. Tidak, pasti yang disebut mobil dulu. Itulah yang kita pahami. Kenapa kok ucapan penduduk surga itu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Karena nikmatnya surga itu yang paling puncak salah satunya adalah setelah ketemu Allah, bertetangga dengan para nabi, hilangnya kesedihan di dalam hati. Ya, jadi nanti kalau bapak sedih, ibu-ibu kasih tahu, dah Pak, nggak apa-apa sedih, nanti di surga hilangnya. Gitu. Istri kita sedih, hibur, nanti insya Allah di surga hilang. Karena itulah yang dihibur oleh Allah ketika kita membaca surat Fatir 34. Indahnya hidup itu kalau beriman kepada hari akhir. Ada harapan besar yang kita miliki pada perjalanan hidup kita. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.